Manusia dapat dihancurkan. Manusia dapat dimatikan. Tetapi manusia tidak dapat dikalahkan. Selama manusia itu setia pada hatinya atau ber-SH pada dirinya sendiri. Falsafah persaudaraan setia hati terate itu ternyata sampai sekarang tetap bergaung dan berhasil melambungkan PSHT sebagai sebuah organisasi yang berpangkal pada persaudaraan yang kekal dan abadi. Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo. Ialah lelaki kelahiran Madiun pada tahun 1890. Karena ketekunannya mengabdi pada gurunya yakni Ki Ngabehi Surodiwiryo. Terakhir ia pun mendapatkan kasih berlebih dan berhasil menguasai hampir seluruh ilmu sang guru hingga ia berhak menyandang predikat pendekar tingkat 3. Dalam tataran ilmu setia hati atau SH. Itu terjadi di Desa Winongo saat bangsa Belanda mencengkeramkan kuku jajahannya di Indonesia. Sebagai seorang pendekar, Ki Hajar Hardjo Utomo pun berkeinginan luhur untuk mendarmakan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Untuk kebaikan sesama, untuk keselamatan sesama, untuk keselamatan dunia-dunia. Tapi jalan yang dirintis ternyata tidak semulus harapannya. Jalan itu berkelok penuh dengan aral rintangan. Terlebih saat itu zaman penjajahannya sampai Ki Hajar sendiri terpaksa harus magang menjadi guru pada sekolah dasar di Benteng Madiun. Seusai beliau menamatkan bangku sekolahnya, tidak betah menjadi guru, Ki Hajar beralih profesi sebagai leerling reambate di SSPJKA Kereta Api Indonesia saat ini Red Bondowoso, Panarukan dan Tapen. Memasuki tahun 1906 terdorong oleh semangat pemberontakannya terhadap negara Belanda karena atasan beliau saat itu banyak yang asli Belanda. Ki Hajar keluar lagi dan melamar jadi mantri di Pasar Spur Madiun. 4 bulan berikutnya ia ditempatkan di Melilir dan berhasil diangkat menjadi ajun opsioner Pasar Melilir, Dolopo, Uteran dan Pagotan. Tapi lagi-lagi Ki Hajar didera oleh semangat berontakannya. Menginjak tahun 1916 ia beralih profesi lagi dan bekerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Di sini pun Ki Hajar hanya betah untuk sementara waktu. Tahun 1917 ia keluar lagi dan bekerja di Rumah Gadai. Hingga beliau bertemu dengan seorang tetua dari Tuban, yang kemudian memberi pekerjaan kepadanya di stasiun Madiun sebagai pekerja harian. Dalam catatan acak yang berhasil dihimpun, di tempat barunya ini Ki Hajar berhasil mendirikan perkumpulan Harta Jaya, semacam perkumpulan koperasi guna melindungi kaumnya dari tindasan lintah darat. Tidak lama kemudian ketika VSTP, Persatuan Pegawai Kereta Api, lahir, nasib membawanya ke arah keberuntungan dan beliau diangkat menjadi Huf Komisaris Madiun. Senada dengan kedudukan yang disandangnya, kehidupannya pun bertambah membaik. Waktunya tidak sesempit seperti dulu-dulu lagi. Saat beliau belum mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dalam kesenggangan waktu yang dimiliki, Ki Hajar berusaha menambah ilmunya dan nyantri pada Ki Ngabehi Surodiwiryo. Data yang cukup bisa dipertanggungjawabkan menyebutkan, dalam tahun-tahun inilah Setia Hati atau SH, mulai disebut-sebut untuk mengganti nama dari sebuah perkumpulan silat yang semula bernama Joyo Gendilo Cipto Mulyo. Masuk Syarikat Islam, memasuki tahun 1922, jiwa pemberontakan Ki Hajar membara lagi dan beliau bergabung dengan Syarikat Islam, SI, untuk bersama-sama mengusir negara penjajah, malah beliau sendiri sempat ditunjuk sebagai pengurus. Sedangkan di waktu senggang, ia tetap mendarmakan ilmunya dan berhasil mendirikan perguruan silat yang diberi nama SH Pencak Sport Club, tepatnya di Desa Pilang Bangau Kodia Madiun, Jawa Timur. Kendati tidak berjalan lama karena tercium Belanda dan dibubarkan. Namun demikian semangat Ki Hajar Utomo bukannya ngelopro atau melemah, tapi malah semakin berkobar-kobar. Kebenciannya kepada negara penjajah kian hari kian bertambah. Tipu muslihat pun dijalankan untuk mengelabuhi negara Belanda. SH Pencak Sport Club yang dibubarkan Belanda, diam-diam dirintis kembali dengan siasat mengganti kata Pencak menjadi SH Pemuda Sport Club. Rupanya nasib baik berpihak kepada Ki Hajar Hardjo Utomo. Muslihat yang dijalankan berhasil. Terbukti Belanda membiarkan kegiatannya itu berjalan sampai beliau berhasil melahirkan murid pertamanya yakni Idris dari Dandang Jati Loceret Nganjuk, lalu Mujini, Jayapana dan masih banyak lagi yang tersebar sampai Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Solo dan Yogyakarta. Demikianlah, hingga bertambah hari, bulan dan tahun,
Murid-murid Ki Hajar pun kian bertambah. Kesempatan ini digunakan oleh Ki Hajar guna memperkokoh perlawanannya dalam menentang penjajah Belanda. Sayang-sayang, pada tahun 1925 Belanda mencium jejaknya dan Ki Hajar Hardjo Utomo ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara Madiun. Pupuskah semangat beliau? Ternyata tidak, bahkan semakin menggelegak. Dengan diam-diam beliau berusaha membujuk rekan senasib yang ditahan di penjara untuk mengadakan pemberontakan lagi. Sayangnya sebelum berhasil, lagi-lagi Belanda mencium gelagatnya. Untuk tindakan pengamanan, Ki Hajar pun dipindah ke penjara Cipinang dan seterusnya dipindah di penjara Padang Panjang Sumatera. Ki Hajar baru bisa menghirup udara kebebasan setelah 5 tahun mendekam di penjara dan kembali lagi ke kampung halamannya, yakni Pilangbangau, Madiun. Selang beberapa bulan, setelah beliau menghirup udara kebebasan dan kembali ke kampung halaman, kegiatan yang sempat macet-macet mulai digalakan lagi. Dengan terlatih beliau terus memacu semangat dan mengembangkan sayapnya. Memasuki tahun 1942 bertepatan dengan datangnya Jepang ke Indonesia, SH Pemuda Sport Club diganti nama menjadi SH Terate. Konon nama ini diambil setelah Ki Hajar mempertimbangkan inisiatif dari salah seorang muridnya Suratno Surengpati. Beliau merupakan salah seorang tokoh Indonesia muda. Selang 6 tahun kemudian yaitu tahun 1948, SH Terate mulai berkembang merambah ke segenap penjuru. Ajaran SH Terate pun mulai dikenal oleh masyarakat luas, dan zaman kesengsaraan pun sudah berganti. Proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta dalam tempo singkat telah membawa perubahan besar dalam segala aspek kehidupan. Termasuk juga di dalamnya, kebebasan untuk bertindak dan berpendapat, atas prakarsa Sutomo Mangkujoyo, Darsono, serta saudara seperguruan lainnya diadakan konferensi di Pilangbangau, di rumah almarhum Ki Hajar Hardjo Utomo. Dari konferensi itu lahirlah ide-ide yang cukup bagus, yakni SH Terate yang semenjak berdirinya berstatus perguruan pencaksilat, dirubah menjadi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Selanjutnya Sutomo Mangkujoyo diangkat menjadi ketuanya dan Darsono menjadi wakil ketua. Tahun 1950 karena Sutomo Mangkujoyo pindah ke Surabaya, maka ketuanya diambil alih oleh Irsad. Pada tahun ini pula Ki Hajar Hardjo Utomo adalah seorang tokoh pendiri PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Terate, mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan atas jasa-jasa beliau dalam perjuangan menentang penjajah Belanda. Demikianlah sejarah singkat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Hingga berkembang pesat sampai saat ini, marilah saudara-saudaraku untuk mengenang para pendiri-pendiri Seterate. Al-Fatihah. Amin. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Mas Diva Official agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam persaudaraan. SH Terate Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.